Halo, kembali lagi ke podcast Family Dukun Cana. Pada kesempatan kali ini saya menghadirkan seorang teman saya yang juga pemelihara cana. Silakan Mas, kenalan dulu. Ya, nama saya Zainal Isanto. Ya, latar belakang saya sebagai karyawan pabrik. Ya, tepatnya buruh pabrik lah. Siap. Biasanya dipanggil siapa Mas? Biasanya dipanggil Zainal, Mas. Jadi biar lebih akrab kita Zainal itu aja ya. Siap. Zainal gitu aja. Oke Mas Zainal. Terima kasih ya Mas ya sudah hadir di podcast Family Dukun Cana. Atas waktu-waktunya yang Mas Zainal sudah kita booking guys. Jadi ceritanya Mas Zainal sangat sibuk sekali dengan pekerjaan ini, kesempatan langka ini. Iya. Nah, bisa menghadirkan Mas Zainal. Iya. Kita bisa berbagi info ya. Iya, betul. Seputar cana. Iya. Oke Mas Zainal, untuk ini saya mau tanya-tanya deh. Iya, silakan. Dulu Mas Zainal kenal cana tuh gimana Mas ceritanya? Oh, saya kenal Cana ya, Mas ya? Iya. Itu dari teman saya yang satu kos gitu. Oh gitu. Ya. Nah, dari satu kos itu kan tertarik kenalkan ikan cana itu loh. Iya. Nah, saya tertarik dengan apa itu yang hitam-hitam tuh namanya apa? Oh yang kayak dorsal tuh ya? Nah, ya. Oh kayak fin atas itu ya? Oh di situ. Itu sama corak warnanya. Corak warnanya. Jadi Mas Zainal dulu itu berarti pertama kali lihat cana itu lihat kok ikan itu kok bentuknya apa hitam-hitamnya tuh unik gitu ya? Terus beda dari ikan yang lain gitu loh. Oh lah, emangnya dulu pelihara apa Mas sebelum cana? Ya sebelum cana itu koki pernah. Koki? Iya. Terus apa aja Mas? Koki pernah. Oh terus apa itu ya? Komet juga. Komet, jadi kayak jenis ikan-ikan hias lah. Oh gitu. Sebenarnya dari selain warna, selain bentuk, terus apa sih yang unik? Yang unik itu agresif gitu Mas. Agresifnya gimana Mas misalnya? Agresif itu dipancing sama umpan kayak jangkrik sama ulat Hongkong. Iya. Sama adu-adu sama cermin juga bisa. Itu yang menariknya di situ. Jadi disitulah Mas Zainal terus kemudian tertarik ya? Iya. Oke. Di samping itu kan perawatannya juga mudah itu. Oh betul, ya. Betul. Cana emang dalam perawatan mudah Mas. Ya. Apalagi cana itu ikan yang tidak perlu pakai oksigen. Betul kan? Betul. Nah. Oke Mas. Dulu kan katanya kan dari kosnya Mas Zainal. Lah dulu yang di kos tuh yang Mas Zainal lihat apa? Maru apa? Jenis apa marunya? Ya saya lihat ya Mas ya. Ya. Itu YS Borneo. YS Borneo. Sama YS Sumatera. YS Sumatera. Ya. Nah kemudian setelah melihat itu Mas Zainal kemudian langsung pengen beli gitu ya? Iya. Nah yang Mas Zainal punya sekarang? Yang sekarang saya punya itu YS Sumatera Mas. YS Sumatera. Kemudian ada cuma satu aja? Kemudian ada lagi Kapuas ya. Terus Asiatica juga ada. Asiatica juga ada. Ya. Oh banyak ya ternyata ya Mas ya. Iya. Luar biasa. Ini dari YS dulu aja, YS Sumatera, bukan YS ya, Maru Sumatera. Ya. Oke ya, Maru Sumatera. Nah itu size berapa Mas Maru Sumateranya? Kalau Maru Sumatera itu size sekitar 12 cm Mas. Masih kecil ya, size baby. Size baby. Oke. Itu kalau pemeliharaan size baby itu gimana Mas? Untuk Mas Zainal sendiri sebagai karyawan kan kadang sibuk kerja terus tiga shift ya itu ya? Ya 3 shift. 3 shift itu membagi waktu makan tuh gimana Mas untuk size baby sendiri? Ya kalau saya masuk pagi ya Mas ya. Itu sebelum subuh itu saya udah bangun kasih makan ikan itu pakai ulat Hongkong. Pakai ulat Hongkong. Ya. Itu pemberian makannya 1 kali sehari atau nanti ini pagi Mas Zainal bangun kasih makan terus nanti pulang kerja misalnya malam itu kasih makan lagi gitu enggak kayak gitu Mas. Ya gimana Mas Zainal? Cuma 1 kali aja. Oh jadi 1 kali aja? Iya cuma 1 kali aja. Jadi untuk setiap ikan yang Mas Zainal punya itu tadi termasuk yellow sentarung, Sumatera, Kapuas itu makannya 3 kali sehari. Maksudnya 3 ikan 1 kali sehari gitu ya? Iya betul. Oke siap. Kemudian untuk treatment sendiri gimana Mas Zainal? Ya treatment kalau saya sendiri ya Mas ya. Iya. Itu saya gunakan lampu. Oh lampu. Ya. Kadang saya jemur juga. Oh dijemur. Nah untuk Mas Zainal sendiri untuk penjemuran sendiri itu kira-kira di setelah hari libur atau memang senggang waktu kerja atau gimana Mas?
Ya kadang senggang waktu kerja mas. Iya. Kadang kalau waktu libur kan panjang. Iya betul. Ya itu juga saya treatment sendiri. Oke. Untuk treatment itu dijemur ya? Ya dijemur. Itu Mas Zainal pakai apa tuh Mas cara jemurnya? Maksudnya ditaruh di luar kamar kos atau di mana Mas taruhnya? Ya saya taruh di luar kamar kos. Iya. Saya tutupi dengan kaca. Oh gitu. Ya. Tetap pakai itu ya Mas ya, biar tetap iup tuh ya, biar aman ya. Jadi matahari masuk ya bisa terteduh ya. Oke. Siap. Itu kira-kira berapa sih Mas? Yang bagus? Yang bagus itu sekitar 2 jam mas. 2 jam. Ya. Oke, siap. 2 jam. Nah untuk Mas Zainal sendiri tahu cara treatment, tahu cara pakai itu Mas Zainal sendiri itu belajarnya kemana Mas? Ya dari master saya. Oh master, siap. Maksudnya konsultasi gitu ya? Konsultasi, sharing lah kayak gitu. Oh siap. Oh ya Mas, tadi kan selain jenis paru, Mas Zainal sendiri juga pelihara Asiatica. Iya betul kan? Ya. Nah itu Asiatica yang Mas Zainal sendiri punya itu apa Mas? Itu Asiatica yang saya punya ya Mas ya. Iya. WS, RS, sama WS. RS. Oke Mas, tadi kan Mas Zainal bilangnya punya jenis WS, RS, dan RSWS. Ya. Nah itu sendiri perbedaannya apa Mas? Perbedaannya kalau di Westport itu ya Mas ya. Iya. Itu badannya cenderung hitam Mas. Cenderung hitam. Nah, kalau di Red Strip itu garis di badannya itu merah. Oke. Kalau di RSWS itu campuran Mas. Campuran. Ya. Jadi kayak ibaratnya gini, kayak badannya garisnya merah terus ada putih gitu ya? Betul. Oke Mas, dari 3 jenis ikan tersebut sekarang size berapa Mas? Ya kalau ketiga ikan tersebut ya Mas ya. Iya. Ada size 16, 17 ya, ada yang mendekati 18. Jadi ada yang itu 3 jenis ikan ya? Iya, Jadi 3 jenis. 16 cm, 17 dan 18. Oke. Dari ketiga jenis tersebut ada nggak rencana Mas Zainal untuk nge-breeding? Ya kalau rencana buat nge-breeding ada Mas. Ya saya sharing sama teman-teman yang udah berpengalaman, katanya breeding itu menghasilkan Mas. Menghasilkan tuh maksudnya kayak gini. Iya. Kalau udah bertelur terus beranak itu kan hasilnya memuaskan gitu loh. Betul. Oke. Jadi dengan tujuan, jadi kan Mas Zainal kan rencana kan ada 3 jenis tuh ya. Iya. Nah dari sekian ada WS, ada RS dan RSWS. Ya. Berarti kan mereka bakal mencari indukan mana dari antara 3 ini kan berarti. Nah, oke. Dan untuk Mas Zainal sendiri sudah ada belum karakter yang membedakan? Maksudnya ini bakal ini female, ini male. Kalau saya sendiri ya Mas ya. Sudah ada. Sudah ada. Oke, sudah ada. Berarti kan Mas Zainal sendiri secara tidak langsung kan berarti sudah mengamatikannya Ya, ya? sudah mengamatikannya. Jadi tinggal bagaimana cara ibaratnya Mas menjodohkan, betul ya? Ya, menjodohkan. Oh, nge-PRK ya? Ya. Oke. Rencananya nanti mau di PRK nanti bisa berapa Mas? Ya kayak saya ini itu ya? ya di ses Dewasa ya? Dewasa Oke. sekitar 18-an lah. 18 ke atas Ya, berarti ya? 18 ke 18 ke atas. Oke, berarti sekitaran ada di 22 cm sampai 28 cm ya? Iya. Oke, siap. Kemudian Mas Zainal, kan ke depannya itu kan rencana dari Asiatica yang Mas Zainal sendiri kan mau di breeding. Nah, Lah, tadi kan Mas Zainal bilang bahwa nanti kan bakal menghasilkan kalau beranak ya. Iya. Nah, itu kan mesti kan ada step-step tertentu kan Ada. untuk mencapai tahap tersebut. Iya. Nah, Oke. itu sendiri nanti Mas Zainal dalam tanda kutip gini, dalam persiapan untuk kolamnya itu gimana Mas? Atau tanda kutip akuariumnya? Ya kalau dalam akuarium ya Mas ya. Ya saya siapkan kayak tumbuh hijau kayak gini. Oke, siap. Ya buat naruh telurnya. Jadi di tempatnya Mas Zainal sendiri itu sudah disiapkan seperti itu ya? Iya. Dengan rencana jika suatu saat dari ketiga ikan tersebut apa namanya ngepail ya? Iya. Oke, siap.
kita dari tim Family Bencana semoga eksperimen yang Mas Zainal Asiatica ini bukan berhasil ya. Iya. Oke. Kalau misalnya pun berhasil, jangan lupa lo ya, hubungin kita lo ya. Siap. Nanti kita sidak pokoknya. Iya. Siap lo? Siap. Oke. Tenang lo ya. Iya. Oke. Siap. Oke Mas. Setelah Asiatica kita singgung, kita kembali lagi ke Maru. Iya. Oke. Oke Mas, tadi kan Mas konsultasi ya. Konsultasi itu kan berarti kepada yang narasumber atau yang berpengalaman di bidang sana ya. Iya. Oke. Oh ya Mas, aku tuh kepo. Kan Mas Zainal kan sibuk dalam kerja hampir seminggu ya. Iya. Ya. Nah itu untuk sistem filtrasi air gimana Mas? Ya kalau sistem filtrasi ya Mas ya. Ya kalau ada waktu senggang hari libur seminggu sekali lah saya kuras, saya bersihkan. Jadi biar menjamin bahwa ikan cana itu sehat ya Mas? Iya sehat. Oke siap. Oh ya Mas, kalau misal nih ini versi Mas Zainal sendiri. Betul. Dalam menangani ikan cana yang sakit gimana Mas? Oh kalau menangani ikan cana yang sakit ya Mas ya? Iya. Itu caranya saya sendiri ya Mas ya. Iya. Itu pakai daun ketapang. Oh jadi pakai daun ketapang? Iya betul. Alasannya pakai daun ketapang kenapa Mas? Ya alasannya pakai daun ketapang itu ya samping menyembuhkan ikan sakit kan mempercepat penyembuhan luka gitu ya? lukanya. Oke, siap. Oh iya Mas, ini kan Mas Zainal kan sebagai karyawan ya? Iya. Pemelihara anak. Betul. Nah itu tanggapan teman-teman karyawan lain waktu melihat di rumahnya Mas Zainal ada cana itu gimana Mas? Kan pasti kan teman-teman waktu nongkrong atau ribut kan mesti sowan ke rumah sampean. Iya. Nah itu tanggapan reaksinya gimana Mas? Oh tanggapannya? Iya. Tanggapannya itu ya pertama kali waktu main ke rumah saya itu ya tanggapannya sinis lah kayak gitu. Sinis? Ya. Dan kenapa Mas? Ya soalnya kan ikan gabus kok dipelihara. Waduh, iya bener sih, bener Mas, bener. Terus? Ya, sewaktu ke rumah saya, saya lihat kok ikannya bagus kayak gitu. Warnanya bagus juga. Betul. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya rumah saya tertarik. Malah Oke. Jadi temennya sing dulu bilang gabus kok dipelihara malah sekarang ikut tertarik. Iya. Dulu katanya bener ya, ikannya Mas Zainal dibilang kayak lele ya? Iya betul. Waduh. Itu yang bilang itu sekarang juga ikut pelihara? Juga ikut pelihara. Itu ya, katanya pelihara kok lele ya. Padahal itu gabus ya. Dia salah ya. Sekarang malah dia ikut pelihara. Berarti bener-bener ya. Kita tuh akan meracuni orang-orang untuk pelihara cana ya. Betul. Memelihara ikan cana sendiri Mas Zainal itu sendiri atau gimana Mas? Ya kalau memelihara ikan cana itu ya setiap hari saya pantau sendiri, tapi saya juga minta masukan sama teman-teman yang udah lama lah dalam bidang cana ini gitu loh. Oke Mas. Iya. Oh iya Mas, dari sekian banyak koleksi Mas Zainal sendiri, yang paling Mas Zainal suka yang mana Mas? Yang saya suka itu cenderung ke YS Sumatera Mas. Yellow Suntarum dan Maru Sumatera. Ya Maru Sumatera. Karena apa Mas? Itu karena satu warnanya mencolok Mas. Bagi Mas Zainal warnanya mencolok. Ya warnanya mencolok. Kemudian ya setiap bulan kan nilai jualnya. Oh siap. Berarti Mas Zainal sudah berpikir ke depan ya? Iya. Oh siap. Oke siap. Betul. Karena ikan gabus itu menurut saya juga loh ya. Pasti akan nilainya kan jika kita terima bagus dan lain-lain, pasti akan nilai jual juga tinggi. Iya betul kan? Betul. Makanya Mas Zainal juga bagaimana mengupayakan bahwa nilai jual suatu cana yang sepertinya orang lihat itu cana itu nggak ada apa-apanya, menjadi suatu nilai yang tinggi gitu ya? Iya betul. Oke. Betul. Siap. Oh iya Mas, rencana sendiri ada mau nambah ikan nggak? Pemeliharaan? Iya. Kalau jenis ikan? Betul. Mas Zainal pilih Borneo. Ya Borneo.
Kenapa pilih Borneo? Karena kenapa saya pilih Borneo mas? Ya. Waktu saya lihat sama saya pelihara Borneo mas, Ya. itu menarik mas. Menarik? Apa kok menarik? Ya matanya itu warna merah. Oh, warnanya merah. Mentalnya jadi. Mentalnya jadi. Oh, itu oke. Oh iya mas, ngomong-ngomong nih, perihal mental. Mas Dina sendiri punya cara sendiri nggak untuk melatih mental ikannya? Ada. Bagaimana mas? Caranya saya kelarin, saya adu sama kaca, dan saya puasakan ikannya itu selama 3 minggu. 3 minggu. Ya. Berarti untuk melatih mental supaya ikan itu apa namanya makin galak gitu ya? Iya. Oh mantap. Tapi ini saran saya sih mas, Ya. kalau untuk puasa untuk tergantung ses ya mas ya. Itu kalau bisa ya seminggu aja, kemudian dilatih perlahan kayak pancing gitu ya. Jadi pakai minta ulat itu biar dia respon. Oh iya. Itu menurut saya mas. Kita kan juga berbagi ilmu kan di sini. Jadi kan apa yang saya pernah dapat dari komunitas, dari para mentor-mentor saya, nah itu seperti itu mas. Lebih baik gitu. Nah untuk pakan sendiri apa biasanya mas? Kalau pakan ya setiap harinya itu saya kasih makan hewan rongkong, kadang jangkrik gitu mas. Oke mas. Jadi makan-makan seperti makan burung biasanya Ah, gitu ya? makan burung biasa. Jadi untuk Mas Dela sendiri sebagai karyawan, kira-kira melihara cana itu boros nggak? Kalau melihara cana itu nggak boros sih mas, Karena karena pakannya itu sama dengan burung satu. kemudian Terus yang kedua kan ya bang hemat listrik betul? hemat listrik. Kemudian Anu nyari pakannya itu lebih gampang. lebih gampang, Ya, betul. lebih Jadi gampang. untuk ongkos jajannya cana itu murah ya? Murah. Dipuasakan juga nggak masalah. Ikan jadi galak. Iya. Atau dikasih makan terus ikan jadi gendut. Makan banyak. Iya. Nah, betul. Berarti tidak memberatkan kan? Tidak memberatkan. Oke. Dulu kan katanya Mas Jenal itu kan pelihara ikan hias. Terus dari ke cana. Itu dulu dari keluarga sendiri gimana mas? Responnya? Ya pertama kali Ya. keluarga nggak mendukung. Pertama kali mas nggak mendukung? Iya. Waduh, kenapa tuh mas? Ya karena tuh gimana ya? Kan udah terbiasa lihat ikan hias kan mas. Betul ya. Airnya tenang gitu loh. Ikannya tenang gitu. Betul. Saya. Nah kok pelihara ikan predator gitu loh. Betul. Nah, Terus saya yakinkan ini loh keunggulannya kayak gini ya. Terus udah tahu kan keluarga saya lama-lama sudah mendukung. lama-lama juga mendukung. Ya. Sekarang akhirnya mas dulu suka. Suka kayaknya. Dulu katanya ayah waktu istirahat itu katanya main gini terus ikannya respon gitu ya? Iya. Di situ mulai tumbuh ketertarikan ya? Iya mulai tumbuh ketertarikan. Oh, oke, siap. Kemudian setelah diterima rencananya, kok nggak meracuni keluarga ya? Maksudnya ikannya loh mas, bukan ya. bukan keluarga yang diracuni beda Ya. mas. Maksudnya bapaknya sebelum pelihara cana gitu loh? Iya bisa. Bisa ya? Bisa. Mungkin nanti teman-teman saudara-saudara diracuni? Iya juga bisa. Diracuni cana ya? Iya. Oke, diracuni cana loh mas? Iya. Bukan diracuni amutas mas? Iya. Bisa ya? Oke. Iya. Siap. Oke mas, kita nanti masuk ke sesi berikutnya ya mas ya. Iya. Dari sekian banyak yang Mas Zainal pelihara, apakah ada rencana Mas untuk ikut pameran cara-cara berikutnya? Oh. Ya kalau ada rezeki dan waktu luang, ya saya ikutkan pameran di pameran berikutnya. Oke Mas ya, jadi Ya. saya tunggu koleksinya Mas Zainal Iya. di pameran-pameran berikutnya ya Mas Ya. ya.
Terus Mas, untuk ini masuk ke sesi closing ya Mas ya. Nah, Apakah ada kesan dan pesan Mas untuk sobat family Dukun Cana serta pelihara Cana Mas? pesan dan kesan saya untuk pelihara ikan cana, kesabaran, semangat, dan telaten. Oke Mas, cukup ya. Ya, Siap Mas Denal, kami dari tim family Dukun Cana terima kasih atas kehadiran Mas Zainal di podcast kami. ya, Semoga ilmu yang Mas Zainal berikan kepada teman-teman semua ya, bisa bermanfaat. ya. Oke guys, di sini podcast kita mungkin kita akhiri pada kesempatan kali ini. Kami dan tim mohon undur diri. See you. Dadah.